terlepas dari apa yang disampaikan, terlepas apakah nanti disampaikannya seperti apa, materi seperti apa, mudah-mudahan apapun yang nanti disampaikan, baik tadi sama si Ari, ada hal yang kita cari. Ada yang kita cari itu dalam arti yang kemarin-kemarin gue sampaikan. Ya, gue pengen berubah ke arah ini, gue pengen perbaiki diri gue di bagian yang ini, gue pengen apa gitu. Mudah-mudahan dari setiap penyampaian kita menemukan hal yang kita cari tadi. Ya, karena setiap keadaan itu bukan terjadi dengan kebetulan. Setiap keadaan itu didatangkan, diskenariokan, dihadirkan dalam kehidupan kita. Tentu ada hal baik di dalamnya. Seperti hal yang tadi disampaikan, ketika kita bisa menganggap semua keadaan itu adalah baik, tentu tidak akan ada protes dalam keadaan itu. Tentu nggak ada kesal dengan keadaan itu. Tentu kita akan menerimanya dengan senang hati dan menganggap bahwa keadaan itu adalah anugerah, adalah pemberian dari Tuhan, bahwa oh ternyata kemasannya seperti ini. Untuk apa? Membentuk gua jadi pribadi yang lebih baik, untuk memunculkan rasa syukur dalam diri gua tadi. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan. Bahkan tadi di sore gue sampaikan, ketika kita sampai di sini sekalipun, ini nggak ada kebetulan. Artinya ini merupakan apakah buah dari atau hasil jawaban doa dari yang kita pernah doakan sebelumnya, atau dari apapun keinginan kita yang tadi pengen mengarah kemana dan akhirnya kita disampaikan ke sini. Ya, jadi semuanya sudah disusun, ditata rapi oleh Tuhan untuk mengarahkan kita kepada hal yang baik. Ya, terlepas dari kita punya keputusan, terlepas dari kita punya kebebasan untuk memilih jalan mana yang akan kita ambil. Ingat pelajaran yang kemarin-kemarin pernah gue sampaikan, cara Tuhan itu ngingetin kita kayak kalau kita punya aplikasi Google Map gitu kan, ya, kata Tuhan belok kanan, belok kiri, lurus, tapi kita pilih jalan yang lain. Walaupun tujuannya mah sama, ya kan? Kita mau ke Cilengsi, kita diarahkan lewat Tapanunggal depan, tapi kita pengen lewat PK3. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi lama dan cepatnya itu, ya itu tergantung pilihan kita. Karena Tuhan selalu mengarahkan kita kepada hal yang cepat. Ya, walaupun mungkin kemasannya, oh jalannya sedikit rusak, jalannya sedikit berbatu, agak gelap, agak banjir dan segala macam. Tapi karena milih, becek lewat situ, mending lewat ini aja. Ada batunya, jelek jalannya, gitu kan. Nah, kita yang nggak tahu arahan Tuhan tadi kemana, sehingga kita memutuskan. Nah, keputusan inilah yang membentuk akhirnya nanti jalan hidup kita yang dinamakan nasib. Akhirnya kita akan jadi seperti apa. Jadi jangan pernah kita berasumsi atau menyalahkan, wah Tuhan nih memperjalankan gua, ngasih kehidupan buat gua, ini nggak baik, ini Tuhan kejam dan segala macam. Nggak ada. Tuhan selalu mengarahkan kita ini ke arah yang baik. Cuma di persimpangannya kita pilih keputusannya tadi. Ya, karena salah satu bentuk kebebasan kita sebagai manusia. Kita diberi kebebasan untuk memilih. Kita diberi kebebasan untuk memutuskan sesuatu. Ya, buah dari hasil keputusan akan kembali kepada kita. Termasuk ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Ini pun bentuk keputusan. Bukan serta-merta Tuhan mengizinkan kita untuk melakukan hal yang buruk. Enggak. Ya, Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan hal yang baik. Tapi keputusannya ada di tangan kita. Ketika kita memutuskan untuk melakukan hal yang tidak baik, nah buah dari keputusan itu akan kembali kepada kita. Makanya penting banget untuk kita selalu dalam kesadaran yang pernah kita pelajari juga, bahwa kita yang mengatur bentuk keputusan itu, kita yang memimpin diri kita, sehingga keputusan yang kita ambil benar sesuai dengan keinginan Tuhan. Ya, cuma ya belajarnya ketika kita untuk bisa peka ke arah sana, ingat setiap keadaan dihadirkan atas izin Tuhan.
setiap keadaan dihadirkan adalah baik untuk kita. Setiap keadaan adalah anugerah untuk kita. Nggak ada yang namanya masalah. Nggak ada yang namanya yang membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Karena Tuhan tidak pernah memberikan masalah. Tuhan cuma memberikan apa yang kita minta. Sama kayak kita tadi yang di sore gue bilang, ketika kita minta sabar, kejam banget Tuhan ngasih kita orang yang ngeselin, yang ngasih orang yang nyakitin hati kita, ngasih orang atau ngasih keadaan yang gak sesuai keinginan kita. Kita lihat keadaan yang gak sesuai, akhirnya kita anggap, wah kejam banget Tuhan. Padahal itu jawaban yang Tuhan kasih berdasarkan apa yang kita minta. Ya kan? Kenapa kita minta sabar kalau kita nggak siap dengan resikonya, dengan pembentukan untuk kita menjadi sabarnya tadi. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang harus kita buka lagi, sehingga kita makin peka. Kenapa ya hari ini gue ditemukan orang ini, ditemukan keadaan ini, sehingga akhirnya, oh ternyata kemarin gue pernah minta begini, gue pengennya seperti ini. Nah di sini latihannya. Kita sesuaikan dulu dengan keadaannya, keinginan kita tadi sesuaikan dulu, jangan protes dulu, terima dulu, cari tahu dulu maksudnya apa. Sehingga nggak ujuk-ujuk kita berkomentar dengan keadaan itu. Nggak langsung kita ambil keputusan yang pada saat kita belum dalam kondisi tenang tadi. Ya, ini yang pentingnya. Jadi